seperti pawai ogoh kan ditiadakan katanya. Jelas itu. Nah, artinya rangkaian pelaksanaan Nyepi ya itu tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Pada saat itu ada sulingnya, ada pendetanya di sana. Bukan hanya pengurus harian saja, pengurus harian itu hanya mengeksekusi atau melaksanakan keputusan itu fungsinya, bukan ada fungsinya, bukan hanya pengurus harian aja. Pada saat itu sudah saya katakan 3 komponen tadi. Tetap mengacu itu. Ayo, siapa kalau ogoh-ogoh nih yang bisa menjamin protokol COVID-nya? Kan berdesak-desakan di sana. Gitu ya. Janganlah ada ogoh-ogoh lagi lah gitu. Om Swastiastu. Semoton Insight dimanapun berada, kembali lagi dalam podcast Insight Hindu Epilogues. Kali ini Epilogues akan membahas tentang salah satu budaya kita yang sudah lama sekali kita tidak adakan karena pandemi COVID, seperti itu teman-teman. Dan kemarin saat Insight Hindu memposting tentang peniadaan pawai ogoh-ogoh, sepertinya banyak sekali semoton Insight yang kecewa seperti itu. Kenapa tidak diadakan? Terus kenapa yang lain boleh tapi budaya kita tidak boleh, seperti itu yang banyak masuk di komen-komen kita. Dan ada beberapa masuk ke DM juga berdiskusi dengan kami dari Insight Hindu. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kami tim Insight Hindu mendatangkan langsung narasumbernya, yang salah satu orang yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut, seperti itu. Di sini sudah ada Bapak Ide Made Santi selaku Ketua PHDI NTB. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Baik. Oke. Nah itu Pak, sudah seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali komentar-komentar itu Pak. Bagaimana sebenarnya apa sih yang mendasari keputusan itu Pak meniadakan pawai ogoh-ogoh seperti itu Pak? Oke. Ya baik, selamat pagi ya pemirsa sekalian, pemirsa Insight Hindu ya. Nah memang sih saya dengar ada beberapa ya pro kontra, ada yang berpendapat seperti itu tadi ya. Nah bahwa ini perlu saya sampaikan dulu ya, bahwa Parisade itu kan terdiri dari 3 kamar ya. Di Parisade ada Paruman, Sulinggih, Walake, dan Pengurus Harian. Nah kemudian kita kemarin rapat ya beberapa hari yang lalu ya, Paruman. Nah kemudian salah satu pointer daripada hasil dari pemutus ya Sulinggih itu adalah ditiadakannya ogoh-ogoh, kan begitu. Ini bukan tanpa dasar. Memang kita memaklumi lah kekecewaan terutama dunia anak muda itu. Cuman ini kan persoalan COVID ya, sudah 2 tahun lebih ini persoalan yang luar biasa. Pemerintah dalam hal polisi untuk bagaimana memerangi COVID itu. Kita menyadari itu disampaikan kita sebagai umat Hindu ya tentunya taat kepada Guru Wisesa dan pemerintah. Pemerintah lagi gencar-gencar memerangi, apalagi ada Omikron. Nah itulah yang menjadi dasar ditiadakannya ogoh-ogoh. Lebih-lebih ada Omikron sekarang. Nah jangan sampai nanti dengan adanya ogoh-ogoh itu kemudian ada klaster baru lagi. Ini yang kita tidak inginkan. Karena penonton ogoh-ogoh itu bukan hanya umat Hindu ya, umat-umat lain, masyarakat secara luas, dan itu berdesak-desakan. Tidak mungkin ada protokol COVID gitu. Nah kemudian ada kaitan dengan membandingkan ya, membandingkan dengan yang lain. Misalnya sekarang memang sih ada upacara, ada upacara, dan itu keputusan daripada pesamuan juga ya, pemutus Parisade ya, ada Nanglok Merane, Satkertih, tapi kan tetap protokol ketat. Protokol tetap. Gitu. Kalau ini kan melibatkan massa ini, konsentrasi massa ini. Iya. Gitu. Nanti orang kena penyakit, kita dituding nanti. Gitu. Berarti lebih ke itu persoalannya.
lebih ke berjaga-jaga supaya tidak kita disalahkan seperti itu nggak Pak? Ya tidak hanya itu, ini karena berasal kesadaran. Oh, oke. Gitu, kesadaran kita gitu. Bukan hanya kita tidak mau disalahkan juga. Ini jangan sampai kita menjadi penyebabnya nanti. Ini yang kita hindari. Itu persoalannya di sana. Iya. Terus Pak, ada yang membandingkan dengan motor GP gitu Pak. Kan kalau motor GP penonton datang dari mancanegara seperti Iya, itu Pak. Nah, iya, itu betul. seperti apa menurut Bapak? Ini kan sudah dipikirkan, kalau motor GP kan sudah pemerintah yang memikirkan. Jelas itu protokol COVID itu jelas itu nanti. Jelas dengan ketat pasti itu. Karena ini event internasional juga pasti dipikirkan oleh pemerintah. Ya artinya kita justru nanti dengan adanya ogoh-ogohin terus orang kena, kan terganggu investasi ini. Nah kita adalah masyarakat NTB ini gitu loh. Kita harus juga menjaga investasi ini. Berarti ini kan untuk investasi. NTB sekarang kan muncul di internasional dengan adanya motor GP itu. Nah jangan tadi dengan ogoh-ogoh ini kemudian ada klaster baru. Karena itu kan tidak terkontrol itu Pak. Gitu. Tidak terkontrol. Tapi kalau motor GP apa itu kan sudah jelas pemerintah yang memikirkan itu. Berarti memang sudah dipikirkan jauh sekali nih Sudah jauh sekali kita pikirkan masalah itu, jauh sekali. Dan kita memahami lah pasti ada orang kecewa pasti, cuman ya tentunya kita harus kedepankan rasional kita daripada emosional kita. Rasional gitu. Terus begini Pak, kalau dari pemikiran kami nih Pak di Insight Hindu, niki kan yang tidak yang ditiadakan niki pawai ogoh-ogoh. Betul. Apakah tetap bisa kita teman-teman di tiap Banjar membuat ogoh-ogoh seperti itu Pak? Seperti di Bali seperti itu. Ya, memang sih seperti pawai ogoh kan ditiadakan katanya. Jelas itu. Nah, artinya rangkaian pelaksanaan Nyepi ya, itu tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Termasuk di dalam hari pengerupukan itu kan di sana ogoh-ogoh itu. Nah itu sebaiknya lah jangan ada konsentrasi massa karena ini kan sudah ada pemutus palu tinggi. Oke, berarti taat selain sama tidak diadakannya pawai termasuk juga konsentrasi di desa-desa. Terus untuk Pak, niki kan sampai saking banyaknya protes sampai dibentuk aliansi seperti itu Pak. Bagaimana menurut Pak ide? Sebenarnya sah-sah aja sih membentuk aliansi sah-sah saja. Misalnya itu ada organisasi. Saya aliansi ini pernah ketemu. Pernah ketemu. Apalagi ini terlihat anak muda yang satu ini, saya bilang untuk aliansi ini sebaiknya rangkul praktek kan gitu sah-sah aja. Cuman itulah saya mengharapkan memang semangat anak muda itu luar biasa ya luar biasa menggebu-gebu gitu. Cuman mari kita kedepankan hal-hal yang rasional ya. Kita masih sifat emosional. Itu kan artinya kalau kita nanti tidak mau tahu persoalan itu ya, ada pemutus selingi di Parisari itu ada selingi, hanya ada pendetanya di sana. Bukan hanya pengurus harian saja, pengurus harian itu hanya mengeksekusi atau melaksanakan keputusan itu fungsinya, bukan hanya pengurus harian aja. Parisari itu sudah saya katakan 3 komponen tadi. Istilahnya Bapak hanya menjalankan keputusan-keputusan. Jelas ya, keputusan ini kan pemutus Paruman Sulingge. Nah, Parisade lah akan melaksanakan termasuk itu, termasuk ada Satkerti dan lain sebagainya. Nah, benar sekali. Itu. Juga nih Pak, ada juga yang berkomentar, oh itu belum pasti, belum ada keputusan dari pemerintah seperti itu. Jadi yang pertanyaan di benak saya nih Pak, siapa sih yang punya gawe ogoh-ogoh, pawai ogoh-ogoh niki gitu Pak? Ya memang yang punya gawe ya sebenarnya ya umat Hindu ya Parisade dengan panitia yang akan dibentuk kan itu artinya. Itu yang punya gawe. Cuman pemerintah kan berkewajiban ya untuk keamanan, ketertiban itu pemerintah itu yang punya tugas dan fungsi itu. Berarti kita punya kita lah yang punya gawe upacara itu tetap dilaksanakan. Cuman tetap protokol COVID.
Tetap mengacu itu. Ayo, siapa kalau ogoh-ogoh ini yang bisa menjamin protokol COVID-nya? Kan berdesak-desakan di sana. Nah, inilah yang tidak apalagi ada Omikron. Kan kita harus sadari. Saya memahami seperti aliansi misalnya. Ya karena semangat kan anak muda. Saya juga pernah muda, semangat sekali. Nah, tapi mari kita berpikir yang rasional, kedepankan hati nurani. Berarti di sini berarti yang bertanggung jawab, maksudnya dalam artian bertanggung jawab dalam mengadakan ogoh-ogoh niki berarti dari PHDI. Ya jelas PHDI. Berarti apapun. Berarti keputusan itu sudah final begitu, Pak? Final. Nah, begitu semeton yang berkomentar bahwa keputusannya belum final, bahwa ogoh-ogohan ini adalah kegiatan dari Parisade yang dipegang langsung dari Parisade begitu, bekerja sama dengan pemerintah. Seperti itu. Tentunya kita harus bersinergi dengan pemerintah. Tetap bagaimanapun karena kan pemerintah itu adalah dia menjaga kepolisian, itu menjaga ketertiban, keamanan. Tetap kita kan harus taat sama sisi itu ajaran agama kita itu, ya. Gitu. Benar sekali. Jadi istilahnya ada yang mengatakan, Pak, bagaimana pengerupukan kita tanpa ogoh-ogoh? Nah, seperti itu, Pak. Karena kami juga kurang paham seperti itu. Tanpa ogoh-ogoh pengerupukan apakah masih dianggap sah atau seperti apa, seperti itu, Pak? Ini kan ada bagian ya pengerupukan itu, ya itu adalah nanti ranahnya Sulinggih itu. Itu memang sih ada, bukan hanya ogoh-ogoh ya sebenarnya. Ini kan hanya simbolis saja itu. Bagaimana ogoh-ogoh ini kan simbol dari Buta Kale yang harus disumia gitu. Itu dia harus disumia, artinya ditenangkan agar tujuan pelaksanaan Nyepi ini ya kita intinya daripada diadakan upacara dulu Nyepi itu kan bagaimana agar terjadi harmoni, dari disharmoni itu menjadi harmoni. Bagaimana kita menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan manusia. Ya ogoh-ogoh itu kan tidak harus jor-joran kita kan, itu tidak harus pawai, tidak harus apa, ya kan bisa disimpulkan, yang penting itu ada simbol dari Buta Kale yang harus kita sumia gitu. Ya, itu. Berarti pengerupukan tetap berjalan. Iya, tetap sih, Bro. Itu bagian upacara itu. Gitu, daripada Nah, dan banyak juga yang bertanya, Pak, untuk upacara melasti, apakah akan tetap diadakan, Pak? Tetap dilaksanakan. Karena itu putusan juga Parlemen Sulinggih. Tentang Nyepi itu kan melasti bagiannya kan. Melasti itu mekes itu, kemudian pengerupukan, kemudian sipeng gitu kan. Itu bagian daripada tetap dilaksanakan. Kita sudah membentuk panitia Satkertih juga. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita akan membentuk panitia hari-hari besar Hindu nantinya. Nah, ini hasil daripada Parlemen Sulinggih kemarin. Nah, ini yang nanti akan menjadi ya pelaksana dari rangkaian pelaksanaan Nyepi itu dalam waktu dekat nantinya. Berarti dibuatkan khusus nih Pak untuk melaksanakan kegiatan maksudnya hari raya besar nih kepanitiaan khusus gitu. Kalau dulu kan tidak ada. Dulunya pernah ya, sebelum saya dulu dari orang-orang tua kita zaman Pak Gede Mandi itu, Pak Kusmayadi, Pak itu kan ada panitia hari besar. Nah, belakangan itu tidak ada itu. Nah, sekarang hasil daripada putusan Parisade ya, hasil daripada pemutus ya, Parlemen Sulinggih itu, nah itu harus dibentuk kembali panitia hari-hari besar. Nah, diantaranya itu adalah penyepian. Dan waktu dekat kita akan bentuk itu. Oke. Nanti kira-kira nih Pak, dalam panitia tersebut kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan? Apakah dari PHDI saja atau seperti apa? Ya. Gitu, Pak? PHDI jelas menjadi payungnya semua. Itu jelas yang akan menjadi panitia itu adalah nantinya ormas-ormas Hindu ya, ada Prada di sana, kemudian ada WHDI, ada KMHDI, ada Prajaniti, ya ada PSN-nya, jelas ya kan. Saya makanya katakan kaitan dengan kan kita harus ada kolaborasi ya, sinergisitas ya. Sering saya katakan bahwa kita harus kompak ya, harus ada sinergisitas antar organisasi. Dan sangat aneh nanti ormas-ormas yang dinaungi kemudian
kemudian sama PHDI, kemudian itu kadang-kadang dia ya kalau berbeda pendapat silahkan. Kadang-kadang dia menyerang PHDI misalnya seperti itu, kan enggak elok itu gitu loh, menjadi oposisi. Ya boleh aja nanti kita berdiskusi, kita selesaikan masalah ya dengan persoalan-persoalan yang ada ya marilah kita kita secara rasional lah berpikir, hati yang dingin gitu ya. Berarti secara bersama-sama membangun. Kita bersama-sama, saya selalu katakan kolaborasi, sinergisitas. Ya, artinya kita membentuk ekosistem. Ya. Ekosistem itu kan saling membutuhkan kita. Untuk kemajuan umat ini khususnya di NTB ini yang kita butuhkan. Mungkin. Dan kembali lagi bahwa di dalam Nyepi itu semua komponen masyarakat ini pasti akan dilibatkan. Ya, termasuk Sanketi ini semua dilibatkan. Ya. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin menyampaikan harapannya untuk generasi muda Hindu dan umat-umat Hindu lain yang ada di NTB, Pak. Ya, harapan saya selaku Parisade Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masyarakat Hindu ya, khususnya generasi muda Hindu, pertama itu ya mari kita jaga harmonisasi ya, antara komponen masyarakat. Jangan boleh kita berbeda pendapat ya, tetapi tetap kita jaga persatuan dan kesatuan itu. Nah, kaitan dengan pelaksanaan upacara-upacara ini ya tentunya mari kita jaga kebersamaan juga begitu ya. Dan hari menyangkut tentang Hari Raya Nyepi, marilah kita bersama-sama bekerja sama agar upacara ini berjalan dengan bagus. Kemudian kaitan dengan ogoh-ogoh ini, saya berharap gitu ya, janganlah ada ogoh-ogoh lagi lah gitu. Karena ini yang keputusan ya, bukan tanpa dasar putusan ini, jelas mendasari itu adalah kaitan dengan penyakit ini gitu loh. Kaitan dengan COVID-19 ini, terus sekarang dengan ada Omikron baru. Kan ini nanti ya, jangan sampai kitalah menjadi penyebab nanti dituding, kemudian ada klaster baru tentang itu. Nah ini yang kita tidak inginkan. Saya harapkan legowo lah masalah ini. Mungkin kalau nanti ada waktunya baik ya pasti Parisade akan menerima artinya menerima saran atau melaksanakan hal-hal apa yang memang lumrah dilaksanakan ya, apalagi menyangkut tentang masalah budaya agama. Pasti dong Parisade itu harus memberikan proteksi ya, perlindungan terhadap masyarakatnya juga. Ya. Berarti setelah semua kembali normal ya, setelah kembali normal jelas. Kita bukan tanpa dasar ya, pasti kita ada dasar ya. Mungkin dari jawaban-jawaban dari Pak Idesanti tadi mungkin bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman nih Semeton Insight yang kemarin sudah berkomentar Pak di Instagramnya Insight Hindu. Ogoh-ogoh pasti akan dilaksanakan kembali saat semua sudah kembali normal gitu nggak Pak? Oke. Ya. Mungkin sekian dari saya dan Bapak Idesanti. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Terima kasih. Sekian kami akhiri podcast kali ini. Sampai ketemu di epilog podcast selanjutnya. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi. Om. Semua. Seperti pawai ogoh ditiadakan katanya. Jelas itu.
Nah, artinya rangkaian pelaksanaan nyepi ya, Oke. itu tetap dilaksanakan. Tetap itu. dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Di pada saat itu ada sulinggahnya, ada pendetanya di sana. Bukan hanya pengurus harian saja, pengurus harian itu hanya mengeksekusi atau melaksanakan keputusan itu fungsinya, bukan ada fungsinya. Bukan hanya pengurus harian aja. Pada saat itu sudah saya katakan 3 komponen tadi. Tetap mengacu itu. Ayo, siapa kalau ogo-ogo nih yang bisa menjamin protokol COVID-nya? Kan berdasarkan di sana. Nggih.